Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody whom I respect, today we will continue our material on psycholinguistic in discussing ambiguity and comprehension. This is still continuing the previous material. What I mean is comprehension. Jadi komprehensi kemarin masih belum selesai. Kita lanjutkan yaitu tentang kalau ambiguity and comprehension. Itu bagaimana penjelasannya? Ambiguity itu kata yang atau kalimat yang ambigu, maknanya lebih dari satu. Jadi mempunyai pilihan makna yang banyak sehingga kadang membingungkan. Nanti pembagiannya kata yang membingungkan atau kalimat yang membingungkan sebagai berikut. Sebetulnya sih nggak membingungkan kalau tahu konteks, tahu yang mana yang sebenarnya dikehendaki. Pertama adalah lexical ambiguity. Ambiguity itu maknanya masih nggak jelas. Yang pertama lexical ambiguity, leksikon itu artinya kata ya. Ini kata yang memang ambigu, punya dua arti atau lebih. Sentences which are ambiguous on the lexical level of words are also called lexical ambiguity. Jadi kalimat-kalimat yang ambigu, masih nggak jelas maknanya dua atau lebih, belum ditentukan makna yang mau ditentukan yang digunakan, itu pada level kata leksikal itu disebut lexical ambiguity. Contohnya, she cannot bear children. Ini mempunyai penafsiran dari kata bear ini. Ya, bear ini kan bisa berarti melahirkan ya. Maka bisa diterjemah she is unable to give birth to children. Jadi ada yang kedua, she cannot tolerate children since they are noisy. Jadi di sini mempunyai dua kemungkinan. Bear ini bisa mengartikan memang tidak bisa, she tidak bisa, unable to give birth ya, untuk melahirkan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya bear di sini mempunyai arti she cannot tolerate children. Dia tidak bisa mentoleransi anak-anak sejak anak-anak ramai. Ya, dari sini kata bear mempunyai bear punya dua makna seperti ini. Inilah disebut ambigu, bahkan bisa lebih. Ini disebut ambigu. Ya, karena maknanya dalam kamus itu bear sendiri punya arti bear, born, bear. The word bear itu may mean to give a birth or to injure. Jadi di sini yang pertama, kata bear itu sendiri bisa bermakna melahirkan, to give birth. Yang kedua to injure, ya memperlama, tidak kuat memperlama. Jadi tidak tahan. Jadi maknanya bisa juga lebih. Secara kamus tidak hanya dua ini yang disebut ambiguity. Tapi terjadi pada level kata, maka disebut lexical ambiguity. Selanjutnya ada surface structure. Nah, surface structure ini juga masuk kategori ambiguity. Kurang ambiguity itu tulisannya, mestinya ada surface structure ambiguity. Sentences which are ambiguous in surface level or syntactic relationship are called surface structure ambiguity. Jadi kalimat-kalimat yang mengalami ambiguitas, ketidakjelasan makna dalam dataran surface atau permukaan
Ya, maksudnya itu ya masih belum dalam, yaitu permukaan dari apa? Hubungan sinteks, subjek, predikat, ya. Itu masih ambigu, itu disebut surface structure ambiguity. For example, the old men and women are advised to apply for their benefit. Jadi seorang lelaki tua dan perempuan tua, seorang para wanita, laki-laki tua dan para wanita tua itu mestinya men itu pakai e mestinya. Maksudnya i itu loh bahasa Inggrisnya. The old men and women are advised to apply for their benefits. Orang-orang tua dan perempuan tua itu dianjurkan untuk menggunakan untuk meraih keuntungan mereka, atau menggunakan maksudnya di sini this has two meanings. Apply for itu maknanya banyak juga, bisa melamar, bisa menggunakan, memanfaatkan keuntungan mereka. This has two meanings. Ya, ada dua makna di sini. Pertama, the old man and the old woman are advised to apply for their benefit. Sesuai kata-katanya yang kita pahami. Dan yang kedua adalah the old man and women are advised to apply for their benefit. Maksudnya di sini ada double meaning. Ya, ada double meaning, dua arti double yang itu punya dua makna struktur sebetulnya yang berbeda. Makna struktur yang berbeda. Yang pertama, kata word old itu bisa diasosiasi atau bisa dipahami hanya untuk laki-laki. Jadi di sini bedanya cuma itu sih, bedanya cuma itu. Jadi yang pertama ini bisa ambigu. Yang pertama, yang old ini kira-kira yang men, women, atau mennya saja, karena oldnya dekat dengan mennya yang pertama itu. Maka di sini ada ambigu strukturnya, ya, karena setelah n tidak diulangi lagi oldnya. Ya, meskipun ini penulisannya sama ya, maknanya itu maksudnya beda. Ya, yang pertama, the old man and the old women are advised to play for their benefits, itu maksudnya yang yang old ini yang pertama, the old man and the old women are advised to apply for their benefits. Yang pertama, dua-duanya itu dianggap tua. Terus yang kedua adalah cuma satu yang dianggap tua, yaitu the old man. Sedangkan yang women tidak dianggap tua. Ini struktur yang sebabnya oldnya itu cuma ditaruh sebelum man. Akhirnya bisa berakibat oldnya ini sebetulnya dua-duanya atau hanya salah satu. Nah, ini surface structure ambiguities. Selanjutnya deep structure ambiguities. Deep structure ini yang mengalami ambiguitas struktur secara mendalam. Contohnya di sini, ya, sebelum saya contoh saya jelaskan, sentences which are ambiguous on the deep structure level
of logical relationship is called deep or underlying structure ambiguity. Kalimat-kalimat yang ambigu, yang nggak jelas maknanya pada level struktur yang mendalam dari hubungan logis itu disebut dengan deep atau deep structure ambiguities. Underlying berdasarkan structure ambiguity, yaitu ambiguitas pada susunan. Contohnya, cheating student will not tolerate it. Ya, ini artinya kan cheat itu kan ngerepek, nyontek. Artinya bisa dua kemungkinan. This has two meaning, yaitu someone is cheating. Cheating ini membuang subjek. Ya, ini ada reducing, ada yang dibuang, ya, pembuangan mahdhuf, yaitu someone. Bisa saja someone is cheating. Ini kalau pelajaran partisiple ada someone is cheating student, seorang yang mencontek siswa lainnya, will not be tolerated, tidak akan dimaafkan, tidak akan ditoleransi. Itu makna pertama. Makna kedua, student who are cheating, para siswa yang nyontek, will not be tolerated. Jadi bisa mahdhufnya dihidupkan berupa someone, bisa subjeknya itu bukan someone tapi ada student setelahnya cheating itu, ya. Jadi dari sini atau pembalikan subjek, ya, subjeknya ditaruh setelahnya. Ini dua-duanya boleh maknanya. Jadi dari sini maknanya ambigu, masih belum jelas. Tapi ini secara mendalam karena dia mengungkap sesuatu yang dibuang sehingga bingung. Ini pemahamannya membingungkan. Ini memang dua-duanya boleh. Terus selanjutnya comprehension of ambiguity sentences. Jadi memahami kalimat-kalimat ambigu, ada 3 teori. Pertama, the garden path theory. Garden path theory ini berpendapat bahwa as listeners proceed through sentence, they compute only one reading for each ambiguous construction. Jadi ketika pendengar itu memproses kalimat, memahami kalimat, itu dia menghitung-hitung, memilah-milah, memahami one reading, akhirnya satu bacaan for each ambiguous constructions. Dipilih satu makna yang kedua. Akhirnya compute, dia memutuskan, memilih untuk satu yang menjadi pilihannya dari proses itu tadi. Ada yang many meaning theory itu berpendapat listener computes two, itu tuhnya satu, ya, two or more reading for each ambiguous construction and then immediately pick up one on the basis of context. Pendengar itu memproses, istilahnya berpikir, memikirkan 2 atau lebih bacaan makna. Kalau tadi kan satu makna, ya, untuk ditentukan. Kalau ini bisa banyak, memilih banyak makna pada bacaan itu for each ambiguous construction, pada susunan kata atau kalimat yang ambigu itu, then immediately pick up one on the basis of context. Kemudian dia memilih satu makna yang cocok sesuai dengan dasar konteksnya kayak apa. Yang terakhir, ini the mixed theory, ada yang memakai kedua-duanya ini. Yang pertama dipilih satu-satu, kok nggak bisa, disesuaikan dengan konteks. Listener encounter an ambiguous construction, they compute multiple reading using context and selecting one reading to stick to it. Jadi pendengar menjumpai susunan ambigu,
dia akan melakukan berpikir secara komputasi atau berpikir secara memilih ya, seperti komputer itu. Multiple reading dengan cara memilih arti. Ya, reading ini bacaan, arti bacaan itu yang beragam. Ini pertama menggunakan konteks, berarti menggunakan many meaning teori. Terus kedua, selecting one reading to stick to it. Kemudian memilih satu mana yang cocok untuk ini, untuk diambil, stick to it. Baik, ini proses dari kata atau kalimat ambiguitas dalam memahaminya. Ini masih bahas comprehension. Dalam psikologi kita, kalau kita menemukan kata atau kalimat yang ambigu, ya diantaranya proses pemahamannya begini. Demikian, saya kira see you ya, and we will see you again tomorrow or next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.